Pada video sebelumnya kita sudah melihat aturan peluang untuk dua kejadian yang saling bebas atau independen. Nah, di video kali ini kita akan melihat atau mempelajari tentang peluang bersyarat yang akan kita gunakan untuk menghitung peluang di mana dua kejadian itu tidak saling bebas. Ya. Saya ulangi lagi ya tentang kejadian yang saling bebas di sini. Yang dimaksud dengan kejadian yang saling bebas itu adalah ketika kejadian pertama tidak mempengaruhi outcome atau hasil dari kejadian kedua, dan begitu pula sebaliknya, kejadian yang kedua itu juga tidak mempengaruhi kejadian yang pertama, itu ya. Nah, sehingga kalau dia tidak saling bebas, maka kejadian pertama ini akan mempengaruhi outcome dari kejadian kedua, atau sebaliknya, kejadian kedua itu mempengaruhi outcome dari kejadian yang pertama. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan percobaan mengambil kartu remi sebanyak 3 kali dan dilakukan tanpa pengembalian, ya. Nah, sehingga karena di sini tanpa pengembalian, jumlah kartu pada pengambilan pertama, kedua, dan ketiga itu akan berbeda. Pada pengambilan pertama, kartu masih utuh, yaitu sebanyak 52 kartu. Nah, pada pengambilan kedua, kartunya berkurang 1 karena kan sudah diambil 1 tanpa pengembalian, berarti tinggal 51. Nah, pada pengambilan ketiga itu kartu sisa 50, sehingga berakibat kepada nilai peluang terambilnya tiap kartu pada pengambilan pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda. Pada pengambilan pertama, peluang terambil setiap kartu memiliki peluang terambil 1/52. Pada pengambilan kedua, setiap kartu memiliki peluang terambil 1/51. Dan pada pengambilan ketiga, kartu yang belum terambil itu memiliki peluang terambil sebesar 1/50. Oke, bisa dipahami ya. Dalam menentukan nilai peluang kejadian yang tidak saling bebas, kita dapat memanfaatkan informasi parsial dari kejadian lain yang mungkin berkaitan dengan kejadian yang kita amati. Misalnya pada contoh pengambilan kartu remi sebanyak 3 kali dengan tanpa pengembalian ini. Nah, misalnya pada pengambilan pertama itu diketahui bahwa yang terambil itu adalah kartu merah. Nah, berapa peluang pada pengambilan kedua itu terambil kartu hitam, misalnya seperti itu, ya. Ketika kita menentukan peluang terjadinya suatu kejadian A pada suatu keadaan di mana kejadian B telah terjadi, maka peluang yang demikian disebut peluang bersyarat atau conditional probability, ya, dan dinyatakan dengan notasi ya P dalam kurung A garis B. Nah, ini biasa dibaca peluang A dengan syarat B ini sudah terjadi. Nah, untuk rumus dari peluang bersyarat kalian bisa lihat di slide ini ya. Nah, ini dia rumus peluang bersyarat. Peluang A dengan syarat B itu sudah terjadi duluan, itu akan sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang B, asal peluang B-nya ini tidak sama dengan 0. Kita lihat contoh penggunaan rumus peluang bersyarat. Misalnya di sini seorang penjual kelapa muda mendapatkan kiriman 20 buah kelapa, 5 diantaranya terlalu tua. Jika diambil 2 buah kelapa secara acak, berapa peluang bahwa 1. Kelapa yang terambil keduanya kelapa tua, 2. Kelapa yang terambil keduanya kelapa muda, dan ketiga,
berapa peluang kelapa yang terambil salah satunya kelapa tua. Baik, kita notasikan dulu semua kejadian yang mungkin terjadi ya. Di sini ada 4 kejadian yang mungkin, yaitu yang pertama, kejadian kelapa yang pertama kali terambil adalah kelapa tua. Ya, di sini saya notasikan dengan T1. Kemudian kejadian kelapa yang terambil pertama kali itu kelapa muda, itu saya notasikan dengan M1. Kemudian bisa juga kelapa tua itu terambil pada pengambilan kedua. Nah, ini saya notasikan dengan T2. Dan kejadian kelapa yang terambil pada pengambilan kedua adalah kelapa muda, itu saya notasikan dengan M2. Oke. Baik, sekarang kita hitung peluang kelapa yang terambil keduanya kelapa tua, ya. Oke. Jika kita tuliskan dengan notasi yang sudah kita bikin tadi, kita bisa tuliskan berarti yang kita cari itu adalah peluang T1 dan T2. Kedua kejadian ini tidak saling bebas. Kenapa? Karena kalau penjual kelapa mengambil kelapanya itu kan nggak dikembalikan lagi tuh, setelah ada pembeli kemudian dibelah kan kelapanya nggak dikembaliin lagi gitu ya. Jadi di sini dia pengambilan pertama dan kedua itu tidak saling bebas. Oke. Nah, oleh karena itu untuk menghitung peluangnya kita menggunakan peluang bersyarat ya. Ingat kembali rumus dari peluang bersyarat itu seperti ini ya. Sehingga kita punya peluang terjadinya kejadian A dan B itu adalah sama dengan peluang A dengan syarat B terjadi dikalikan peluang B. Jadi saya bisa menghitung peluang terambil pertama kelapa tua dan terambil kelapa tua juga pada pengambilan kedua, itu adalah peluang terambil pada pengambilan pertama itu kelapa tua. Saya bisa tuliskan peluang T1, dinotasikan peluang T1 dikalikan dengan peluang terambil kelapa tua pada pengambilan kedua dengan syarat pada pengambilan pertama itu sudah terambil kelapa tua. Oke. Nah, ingat bahwa kita punya tadi si penjual kelapa ini punya 20 buah kelapa, ya kan? Nah, yang tua itu ada 5, sehingga kita peroleh peluang terambil kelapa tua pada pengambilan pertama itu adalah 5/20. Nah, kemudian kita hitung peluang terambil kelapa tua pada pengambilan kedua dengan syarat terambil kelapa tua pada pengambilan pertama. Kalau pertama sudah terambil tua, berarti yang tadinya 5 dia sisa 4. Nah, untuk jumlah total kelapanya yang tadinya 20, berarti karena sudah terambil 1 sisa 19, sehingga peluang terambil kelapa tua dengan syarat pada pengambilan pertama itu terambil kelapa tua juga itu adalah 4/19. Oke, sehingga kita peroleh peluang terambil kelapa tua pada pengambilan pertama dan kedua itu sama dengan 1/19. Dengan cara yang sama kita dapat menghitung peluang kelapa yang terambil keduanya kelapa muda tadi ya, soal yang nomor 2. Nah, ini saya tinggalkan untuk latihan, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum jam kuliah berakhir di El Nino. Oke, sekarang langsung saja kita lihat untuk contoh soal yang ketiga tadi. Kelapa yang terambil salah satunya kelapa tua. Terdapat 2 kemungkinan di sini, yaitu yang pertama itu terambil kelapa tua pada pengambilan pertama dan kelapa muda pada pengambilan kedua. Oke. Nah, kemungkinan kedua adalah terambil kelapa
muda pada pengambilan pertama dan kelapa tua pada pengambilan kedua. Sehingga kalau saya tuliskan dalam notasi, saya bisa tuliskan seperti ini ya. T1 dan M2 atau M1 dan T2. Jadi untuk soal yang ketiga ini, peluang gabungan inilah yang kita cari ya. Untuk menghitung peluang gabungan ini kita harus tahu dulu apakah T1 dan M2 atau M1 dan T2 ini saling asing. Ya, masih ingat ya tentang saling asing, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Jadi di sini tentu saja keduanya saling asing. Kenapa? Karena kita hanya mengambil 2 kelapa. Pada saat pengambilan 2 kelapa itu tidak mungkin terjadi sekaligus kelapa tua terambil pada pengambilan pertama dan kelapa muda pada pengambilan kedua terjadi bersamaan atau sekaligus dengan kelapa muda terambil pada pengambilan pertama dan kelapa tua terambil pada pengambilan kedua. Jadi terjadinya itu salah satu dari 2 kemungkinan itu, tidak terjadi secara bersamaan sehingga dia saling bebas. Sehingga dia saling asing. Nah, karena dia saling asing, maka kita bisa hitung peluangnya dengan aturan peluang untuk kejadian saling asing di video sebelumnya ya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini juga kalian coba kerjakan dan dikumpul di El Nino sebelum mata kuliah ini berakhir. Oke, jadi ada 2 latihan ya hari ini ya, 2 soal, yang nomor 2 dan nomor 3 ini tolong dikerjakan. Oke, itu dulu untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang teorema total dan teorema Bayes.